warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Ali. Saya dari kelas 5 N Pondok Pesantren Nazahatul Tulab. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas Bapel Nahwu, yang mana pada tugas ini saya disuruh mencari contoh pada bab buyuk, fasal daman, dan pada surat An-Nur dari beberapa isim yang dibaca nasab. Langsung saja, yang pertama yaitu maf'ul bih. Definisi dari maf'ul bih yaitu isim yang dinasabkan i'rabnya yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Pada fasal daman saya menemukan 3 contoh. Yang pertama yaitu wa huwa masdarun dhamantu syai'ah, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu pada lafaz asy-syai'ah. Yang kedua yaitu kaqolihi bi fulanan, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu pada lafaz fulanan. Dan yang ketiga yaitu wa yusamma kafalatal wajhi, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu lafaz kafalatal wajhi. Pada surat An-Nur saya menemukan 3 contoh. Yang pertama qul atiullah, contohnya terletak pada lafaz Allah. Dan yang kedua yaitu wa atiur rasul, yang contohnya terletak pada lafaz ar-rasulah. Dan yang ketiga yaitu wa id aradna tahassunan, contohnya ini terletak pada lafaz tahassunan. Beralih yang kedua yaitu al-munada. Definisi dari munada yaitu nama panggilan. Pada fasal daman saya tidak menemukan sama sekali, dan pada surat An-Nur saya menemukan 2 contoh, namun 2 contoh ini sama, yaitu yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, dan yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Ini sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga yaitu maf'ul mutlak. Definisi dari maf'ul mutlak, isim yang dinasabkan i'rabnya yang menjelaskan amilnya atau perbuatan amilnya. Pada fasal daman saya menemukan 3 contoh. Yang pertama wa huwa masdarun dhamantu syai'a dhamanan, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu lafaz dhamanan. Dan yang kedua yaitu bi ayyat mana lil mustaris samana, yang menjadi contoh yaitu pada lafaz as-samana. Yang ketiga yaitu awayat manulil bai'il mabi'ah, yang menjadi contoh yaitu pada lafaz al-mabi'ah. Pada surat An-Nur saya menemukan 2 contoh. Yang pertama walladzina yabtaghuna al-kitaba, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu pada lafaz al-kitab. Dan yang kedua yaitu walladzi anzala 'alaikal kitaba, yang menjadi contoh yaitu pada lafaz al-kitab. Selanjutnya yang nomor 4 maf'ul fih. Definisi dari maf'ul fih, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tentang waktu atau tempat. Yang mana maf'ul fih ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dzarf zaman, dan yang kedua yaitu dzarf makan. Pada fasal zaman saya tidak menemukan contoh sama sekali dari dzarf zaman maupun dzarf makan. Dan pada surat An-Nur saya menemukan 2 contoh, namun 2 contoh ini dari dzarf zaman. Yang pertama wala taqtulu lahum syahadatan abadan, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu pada lafaz abadan. Dan yang kedua yaitu yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum yakhafuna yauman, yang menjadi contoh yaitu pada lafaz yauman. Beralih yang kelima yaitu maf'ul min li ajli. Definisi dari maf'ul min li ajli yaitu isim yang dinasabkan i'rabnya yang dinyatakan sebagai penjelas bagi penyebab terjadinya perbuatan. Pada fasal daman saya tidak menemukan contoh sama sekali, dan juga pada surat An-Nur saya juga tidak menemukan contoh sama sekali. Beralih yang nomor 7 yaitu babul hal. Definisi dari babul hal ini yaitu isim yang dinasabkan i'rabnya yang menjelaskan keadaan yang sama. Pada fasal daman saya menemukan 2 contoh. Yang pertama summa sarraha bi mafhumi qawlihi sabiqun, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu pada lafaz sabiqun. Yang kedua yaitu wa yusamma kafalatal wajhi aidon, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu lafaz aidon. Pada surat An-Nur saya menemukan 3 contoh. Yang pertama antaqulu jami'an, yang menjadi contoh pada lafaz ini yaitu lafaz jami'an. Dan yang kedua yaitu watubu ilallahi jami'an,
yang menjadi contoh yaitu pada lafaz jami'an. Dan yang ketiga yaitu fa illam tajidu fiha ahadan, yang menjadi contoh pada lafaz ahadan. Beralih yang nomor 7 yaitu babut tamyiz. Definisi dari tamyiz yaitu isim yang dinasabkan i'rabnya yang menjelaskan isim yang samar pada kalimat. Pada fasal daman saya tidak menemukan sama sekali dari contoh tamyiz ini. Dan pada surat An-Nur saya menemukan satu contoh saja, yaitu wala taqtulu lahum syahadatan, yang menjadi contoh yaitu pada lafaz syahadatan. Beralih yang nomor 8 yaitu babul istisna. Definisi dari istisna yaitu isim yang dinasabkan i'rabnya yang mengecualikan terhadap suatu kelompok bagian. Pada fasal daman saya menemukan satu saja, yaitu illa darkal mabi'ah, yang menjadi contoh yaitu pada lafaz illa darka. Pada surah An-Nur saya menemukan satu, yaitu la yankihu illa zaniyatan, yang menjadi contoh yaitu pada lafaz illa zaniyatan. Beralih yang terakhir yaitu maf'ul ma'ah. Definisi dari maf'ul ma'ah yaitu isim yang dinasabkan i'rabnya yang disebut setelah waw untuk menjelaskan dat yang menyertai perbuatan pelakunya. Pada fasal daman saya tidak menemukan contoh sama sekali, dan pada surah An-Nur saya juga tidak menemukan contoh sama sekali dari bab maf'ul ma'ah ini. Nah, itu saja presentasi contoh dari beberapa isim yang dibaca nasab di fasal daman dan pada surat An-Nur. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.